Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk jagungnya di sini kita bisa gunakan 3 sampai 4 buah ya. Nah, ini jagungnya masih sama kulitnya. Sekarang kita akan potong dulu kulitnya. Jadi kulitnya ini nggak kita kupas satu persatu ya, tapi kita potong dulu bagian pangkalnya sampai benar-benar ke bawah ya, atau sampai ke bagian bonggolnya. Kita potong seperti ini. Nah, agar nanti bagian kulitnya ini nggak rusak. Nah, untuk kulit bagian paling luar ini nggak kita pakai ya teman-teman, karena biasanya itu kotor dan juga suka sobek. Nah, kita ambil bagian lapisan kedua seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ada yang kotor, tinggal kita cuci aja ya. Nah, biasanya semakin ke dalam kulitnya ini semakin warnanya tuh putih dan teksturnya lebih lembut. Jadi lebih mudah nanti untuk kita bentuk. Nah, kita ambil semuanya ya. Yang penting pelan-pelan aja. Kalau dia sobek nggak apa-apa, tetap kita pakai karena nanti bagian sobeknya itu bisa kita gunakan untuk melapisi atau penambah dari bagian kulitnya. Nah, ini makin ke dalam dia makin tipis, lebih mudah nanti untuk kita bentuk. Oke, untuk bagian serabutnya nanti kita buang. Nah, untuk yang keduanya juga sama, bagian paling luar nggak usah kita pakai. Intinya kalau misalnya ada yang kotor atau yang rusak, nggak usah kita pakai ya, kita pakai yang benar-benar masih bagus. Nah, ini udah semuanya kita kupas dan udah saya cuci bersih. Sekarang untuk jagungnya ini akan kita iris-iris dulu atau kita serut. Nah, caranya gampang banget seperti ini. Kalau mau potongannya agak kecil juga boleh ya, jadi 2 kali serutan. Tapi ini saya sengaja gunakan yang butiran-butiran besar, jadi cukup sekali serut aja. Nah, kita serut semuanya. Ini dapatnya lumayan banyak karena ukuran jagungnya juga besar ya teman-teman. Oke, ini kita selesaikan dulu untuk menyerutnya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya di sini kita tambahkan kelapa parut. Nah, ini untuk kelapa parutnya saya gunakan kurang lebih 300 gram untuk 4 buah jagung ya. Nah, kemudian tambahkan garam. Ini 1 sendok teh. Pertama-tama kita tambahkan. Kemudian kita tambah lagi setengah sendok teh. Jadi untuk garamnya 1,5 sendok teh. Nah, ini kita campurkan dulu antara jagung dan juga kelapa parutnya. Terutama kalau masih ada bagian kelapa parut yang menggerindil. Nah, ini biar dia benar-benar tercampur rata ya. Kita satukan agar garamnya juga merata. Oke, selanjutnya kalau udah tercampur rata kita tambahkan creamer kental manis. Nah, boleh merek apa aja ya. Di sini saya menambahkan untuk creamer kental manisnya sebanyak 4 bungkus ya teman-teman. Nanti untuk rasanya ini nggak terlalu manis kok, jadi rasanya tetap enak. Nah, kita gunakan 4 bungkus. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan. Nah, ini 1 bungkus santan aja yang beratnya atau isinya 65 ml. Kalau mau pakai yang perasan juga boleh ya teman-teman untuk santannya. Oke, selanjutnya ini kita aduk dulu, kita satukan semua bahannya. Nah, ini jadi adonannya agak basah ya karena kita tambahkan creamer kental manis dan juga santan. Nah, ini aromanya harum banget dan ini nggak perlu lagi kita kasih pengharum kue atau pengharum makanan seperti vanili dan sejenisnya ya. Nah, ini selanjutnya kita tambahkan sedikit air agar adonannya agak basah. Ini sekitar 50-70 ml ya untuk airnya. Kita aduk lagi kembali. Nah, ini nanti sambil kita icip ya teman-teman untuk rasa manisnya apakah udah pas. Nah, kita rasa sedikit. Nah, ini rasa manisnya udah pas. Kemudian sekarang kita akan tambahkan tepung ketan. Ini tepung ketannya saya tambahkan kurang lebih 5 sendok makan ya untuk yang pertama. Jadi nanti kita pemberian tepung ketannya tuh bertahap. Kita tambahkan dulu 5 sendok makan, kemudian gula pasir 1 sendok makan. Jadi takarannya setiap kita menambahkan 5 sendok makan tepung ketan, kita harus tambahkan 1 sendok makan gula pasir agar nanti rasa adonannya itu tetap stabil ya. Jadi manisnya tuh nggak berkurang dan tetap enak. Nah, kita aduk lagi kembali. Karena ini kudapan yang bisa kita buat untuk bulan puasa, jadi rasanya memang harus manis ya teman-teman untuk menambah energi habis berpuasa. Nah, ini kita tambahkan lagi 5 sendok makan untuk tepung ketannya. Jadi tepung ketan ini fungsinya untuk merekatkan nanti semua adonan dan dia bikin teksturnya semakin lembut. Nah, ini kita tambahkan lagi 1 sendok makan gula. Oke, ini kita aduk. Nah, saya gunakan aja tangan. Yang penting kita lapisi dengan sarung tangan plastik ya, agar dia lebih merata untuk campuran tepung ketannya. Nah, ini teksturnya kita rasa kalau dia udah nggak terlalu lembek atau udah lumayan padat. Jadi kita nggak perlu tambahin tepung, tapi kalau misal masih lembek kita tambahin lagi tepung ya. Ini saya tambahkan lagi 3 sendok makan, kita tambahin lagi setengah sendok teh gula dan ini saya tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Nah, ini aduk yang terakhir ya. Nah, ini teksturnya tuh udah lumayan padat dan udah enak untuk kita masak atau kita bentuk. Nah, ini
Oke, ini udah selesai teman-teman untuk adonannya. Sekarang kita sisihkan. Nah, kita ambil tadi kulit jagung yang udah saya cuci bersih dan bagian ujungnya juga udah dipotong ya. Nah, ini. Jadi, kita gunakan yang lembaran utuh seperti ini. Kalau misalnya koyak atau sobek nggak apa-apa, tetap bisa kita pakai ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan mulai membungkus. Nah, kita gunakan. Nah, ini yang contoh kulit yang utuh, jadi dia nggak sobek sama sekali. Nah, kita ambil aja 1 sendok adonan. Kemudian langsung aja kita bungkus. Membungkusnya tuh cukup simple, jadi nggak perlu tambahin staples atau bahan-bahan lainnya. Cukup kita gunakan kulit jagungnya aja udah bisa untuk membungkus seperti ini. Jadi fungsi kulit jagung ini seperti kulit pisang ya, kalau pas kita bikin lemet pisang atau lemet singkong. Nah, di sini karena kita menggunakan jagung, daripada kulitnya kita buang, jadi kita gunakan untuk membungkus. Nah, dia bisa seperti ini ya. Nah, udah rapi seperti ini. Oke, akan saya selesaikan untuk mengisinya. Nah, ini dia setelah semuanya dibungkus, dapatnya lumayan banyak teman-teman. Kalau untuk adonan tadi bisa dapat sekitar 30-an lemot, tapi ini baru setengah yang saya bungkus. Sekarang kita akan lanjut memasak. Nah, ini untuk air kukusannya kita gunakan agak banyak ya, karena nanti kita mengukusnya agak lumayan lama. Nah, ini kita simpan aja sarangan di atas, kemudian kita susun tadi lemut yang udah kita bentuk, lemut jagung. Nah, jadi cantik banget ya teman-teman bungkusannya. Walaupun nggak pakai kulit pisang, ternyata kulit jagung tetap bisa kita gunakan dan aromanya jauh lebih harum. Karena memang kulit jagung ini berserta dengan rambutnya itu harum ya. Nah, ini tinggal kita susun aja, sesuaikan dengan bentuk wajan atau panci yang kita gunakan. Nah, ini bisa untuk 2 kali pengukusan ya untuk semua adonan tadi. Ini pengukusan yang pertama, kita kukus sekitar belasan lemut jagung. Nah, jika udah seperti ini langsung aja kita tutup. Nah, ini kita kukus kurang lebih 30 menit. Kita gunakan api sedang ya, nggak usah api terlalu besar. Agar nanti dia airnya nggak cepat habis, juga matangnya benar-benar sempurna. Oke, ini akan kita kukus dulu. Nah, setelah kurang lebih 30 menit kita kukus, kita buka tutupnya. Kemudian ini udah matang ya teman-teman, bisa dilihat dari warna kulitnya udah berubah. Ini langsung aja kita angkat dan kita sajikan ke dalam piring sajian. Ini dia kudapan kita hari ini. Ini tuh lemut jagung enak banget teman-teman. Teksturnya tuh kenyal, lembut dan rasanya bener-bener legit dan manis. Cocok banget untuk buka puasa. Jadi kalau misalnya kamu punya jagung, kemudian ada tepung ketan, kelapa, kamu bisa bikin ini. Ini tuh enak. Bikinnya juga gampang banget, untuk bahan-bahannya mudah dicari, apalagi untuk bungkusannya ini kita cukup gunakan kulit dari jagungnya sendiri. Nah, ini akan saya rasa ya teman-teman, kita akan icip dulu. Masya Allah ini enak banget, cocok deh untuk menu buka puasa ataupun untuk teman minum kopi atau minum teh. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya, jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.